Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu dengan saya Ahmad Nur Nahdawi di YouTube channel Pondok Pesantren Darussaada. Mulai pagi ini, karena kita di pagi hari ini sedang nge-shoot atau nge-tag di pagi yang cerah ini, sekaligus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk berjemur. Tapi insya Allah nanti video ini akan tayang pada sore hari. Kedepannya, insya Allah nanti YouTube channel Pondok Pesantren Darussaada akan punya satu konten yang baru, yang ya insya Allah dan semoga bisa istiqomah untuk tayang, yaitu podcast santri. Podcast santri itu apa sih? Podcast santri itu nanti kita akan mendatangkan narasumber, tokoh-tokoh untuk kita ajak berbincang, wawancara, untuk membahas banyak hal kaitan dengan santri, tentang kehidupan santri dan lain sebagainya. Nah, di edisi perdana ini, sekarang kita sudah mendatangkan narasumber tokoh yang untuk para santri dan alumni Darussaada sudah tidak asing lagi. Jadi kami hadirkan yaitu Kiai Ahmad Fauzan Fathullah. Kamu sehat lu? Alhamdulillah. Sehat. Mas Ado sehat? Aman. Alhamdulillah. Sentosa selalu. Jadi Kang Fauzan ini adalah putra ketiga dari Kiai Haji Imam Muzani Bunyamin dan ibunya Haji Hasyirah, pendiri Pondok Pesantren Darussaada dan adik pas ibu saya ini. Ya betul, adik cer istilahnya. Gimana Bu? Jadi di pandemi seperti ini kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya apa ya? Seperti biasa, cuman sibuk di rumah, nggak di luar ya. Dengan anak istri, dengan santri yang nggak pulang, ya tetap seperti biasa. Tetap jalan lah ya. Tetap jalan seperti biasa, produktif biasa. Cuman ya keluarnya yang jarang di rumah. Ya. Jadi tambah sering di rumah. Iya. Jadi, nah ini tapi ada santri yang tidak pulang ya? Oh ada ya. Ya berapa persen ya? Ya lumayan, tapi ya banyak yang pulang. Banyak yang pulang. Jadi kan, tapi walaupun dari pemerintah itu anjurannya untuk pulang, tapi kenapa masa ini Darussaada itu memutuskan tetap harus ada yang di pondok? Ya untuk karena apa? Atau ada alasan tersendiri? Yo ada karena itu untuk yo nirakati pondok, ada yang yang tidak pulang dan pulang semua. Ya apalagi ini kan semisal ada masalah yang sebesar apapun itu juga harus ada yang siap untuk selalu di pondok. Oh, buat yang pulang-pulang, berterima kasih kepada yang tidak pulang. Kalian ditirakati. Jadi nirakati pondok, nirakati ilmu. Oh, nirakati ilmu juga. Ilmu jadi harus tidak pulang, bagian dari nirakati ilmu. Iya, harus ditirakati. Kalau nggak ditirakati bahaya. Nanti iso madharati lah ilmu ora ditirakati. Oh, gitu. Ilmu itu harus ditirakati, harus dihargai, kudu diregani. Ilmu sensitif. Ilmu sensitif. Iya, ilmu baperan. Baperan berarti mirip wanita ya? Yo mirip tapi beda. Beda. Tapi sama baperannya. Sama baperannya, karena wanita makhluk, ilmu juga makhluk. Oh, sama makhluk. Iya. Punya hati dan perasaan berarti. Punya karena ya kalau sesuatu yang baper kan itu pasti punya perasaan. Oh iya, siap. Itu baperan berarti punya perasaan. Siap. Makanya kita harus menjaga rasanya ilmu. Iya. Dan juga bisa merasakan ilmu. Ben nyatu. Jadi latate ilmu karo ilmu ini disatukan dalam hati kita, sehingga bisa menimbulkan power yang luar biasa. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tadi menarik bahwa menurut kamu itu ilmu perlu ditirakati, perlu dihargai, karena ilmu itu baperan. Ya. Cara untuk nirakati ilmu dan cara untuk menghargai ilmu, contohnya seperti apa? Kalau untuk nirakati ilmu, ilmu itu harus ditirakati ya. Kita harus belajar. Ilmu kan harus kita pelajari. Belajar itu step awal. Step awal. Belajar itu salah satu dari nirakati ilmu. Kalau nekur dijorah kentok ilmu ya kebegulan mlebu. Berarti kan kudu diriyadoi, ditirakati, disinauni, dihafalaken. Sebagian dari tirakat. Berarti itu tirakat awal bagaimana kita menghargai
pemberian Tuhan berupa ilmu. Ya, kepada betul, kita. betul, betul. Ya. Terus apakah ada step selanjutnya? Apakah Ya, cukup ada. kita dengan mempelajari saja itu sudah Tuh, cukup? ada, kita juga harus menghargai terhadap Harus ilmu. menghargai. Iya, kalau nggak dihargai, repot ilmu. Dengan Cara kita menghargai ilmu ya semisal kita mendapatkan satu ilmu lah ya, satu ilmu semisal koyok masalah-masalah kesunahan siwak ya, kesunahan siwak apa kesunahan wudhu, kita habis mengaji kita baru dapat lah. Bagaimana cara kita menghargai? Cara kita menghargai ya setelah kita mengetahui ilmu, setelah kita mendapatkan ilmu, setelah ilmu itu masuk dalam otak kita, jangan cuma masuk dan ukur diumbar tok, jadi harus diamalkan. Ojo dijarke tok aja dicurahkan tok, ilmu medeni nek dicurahkan tok. Bisa menimbulkan benih-benih iblis. Bahaya itu. Jadi punya ilmu yang merasa sudah mempelajari ilmu dijogo ya. Ya penjagaannya ya urutannya kan udah jelas, habis ilmu, setelah ilmu itu amal ya. Amal. Bar ngerti ya kari nglakoni. Ya, untuk melakoninya ya semisal kita habis itu ya tadi habis mengetahui satu ilmu, semisal contoh sunah siwak ya, setelah itu ya kita bagaimana caranya kita melakukan siwakan itu, jadi mengamalkan ilmu yang baru kita ketahui. Jadi kita harus menghargai dengan ilmu yang baru kita ketahui. Yo cara menghargai ini yuk melakukan melakukan apa yang kita pelajari. Iya, yang kita tahu, walaupun cuman semisal sedina tok arep salat siwakan nglakoni lah, sedina ngesuk kelalen apa ya wis sing jenenge kodrat manusia kan ya al-insanu makhlukata wanisian, wis tempate, aja kaget wong salah aja kaget panggonane masalahnya. Jadi yang penting sekali kita sudah melakukan. Tapi bukan berarti ini anjuran setelah kita melakukan sekali itu enggak, bukan sebagai anjuran, cuman minimal yaitu bentuk penghargaan. Kayak semisal kita mendapatkan satu hadis, ya bagaimana cara kita menghargai hadis itu ya kita lakukan. Yo ben ora loro ati sing ilmune terus yo hadisnya itu. Seandainya tadi kan kita sudah bahas kaitan kalau seandainya ilmu itu bikin melaknati kita. Kalau ilmu itu akan meridhoi kita, apa yang akan kita dapat? Loh, banyak sekali. Banyak. Ketika kita diridhoi oleh ilmu, ya banyak sekali apa nih barokah ya untuk di sisi kehidupan dunia udah jelas. Artinya ya akeh enak lah ketika ilmu itu ridho pada banyak teman-temannya yang datang ya. Satu, banyak teman yang datang, terus orang yang membutuhkan pasti datang sendiri. Terus yang jelas kita bisa mewakili yaitu informasi yang dikasih dari Tuhan ke Nabi Muhammad terus sampai kita itu kan ya bukan salah satu, salah beberapa ilmu yang masuk. Nah itu ketika kita sampaikan, kita amalkan, kita sampaikan itu kan udah jadi apa ya, ladang pahala. Kalau kita mau bicara pahala itu udah menjadi ladang pahala ya. Jadi tadi step pertama itu belajar, terus mengamalkan untuk diri sendiri, tapi juga harus mengamalkan untuk orang lain ya karena kasihan, jangan egois. Kalau untuk diri kita sendiri aja ya nggak masalah, bagus. Itu kan tahap awal ya. Setelah itu ya bagaimana untuk keluarga kita, tetangga kita yang terdekat, terus orang-orang yang dekat dengan kita ya harus kita ya bagaimana caranya biar sama-sama beribadah, sama-sama mengetahui. Oke, menarik gitu. Jadi poinnya adalah ketika kita sudah punya ilmu, di awal itu kita harus menghargainya dengan cara ya belajar, ya mengamalkan untuk diri sendiri dan juga mengamalkan untuk orang lain. Iya. Jadi itu harus dicatat teman-teman, harus dicatat.